Pesawat pembom, terutama dirancang untuk melakukan misi pengeboman strategis dan siluman jarak jauh. Tetapi pesawat pembom juga memiliki peran yang lebih penting dalam menghentikan terjadinya perang dengan berpatroli di langit menggunakan senjata nuklir. Dalam video ini, Anda akan melihat beberapa salah satu pembom terbaik dunia yang beroperasi saat ini, berdasarkan jangkauan dan kapasitas muatan. Jadi, kencangkan sabuk pengaman Anda. Kami memulai dengan pembom siluman B-2 Spirit. B-2 Spirit adalah salah satu pembom berat strategis jarak jauh yang paling terkenal, yang dirancang selama Perang Dingin. Pesawat ini menonjol dengan konstruksi sayap terbangnya yang unik. Ujung depannya bersudut 33 derajat dan ujung belakangnya berbentuk W ganda. B-2 memiliki lapisan penyerap radar yang terbuat dari bahan frekuensi tinggi alternatif. B-2 mampu melakukan semua misi serangan ketinggian hingga 50.000 kaki, dengan jangkauan lebih dari 6.900 mil dengan bahan bakar internal dan lebih dari 12.000 mil dengan sekali pengisian bahan bakar. Ini memberikan kemampuan untuk terbang ke titik manapun di dunia dalam hitungan jam. Pesawat ini diproduksi di fasilitas Northrop Grumman di Pico Rivera dan Palmdale, California. Total biaya pengadaan rata-rata adalah $929 juta per pesawat, yang mencakup retrofit peralatan, suku cadang, dan dukungan perangkat lunak. Total biaya program, termasuk rekayasa, pengembangan, dan pengujian, rata-rata mencapai $2,1 miliar per pesawat pada tahun 1997. Serangkaian program peningkatan berupaya meningkatkan tingkat kemampuan B-2, termasuk kemampuannya untuk menerima informasi target yang diperbarui selama misi, serta kemampuannya untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi medan perang kepada komandan pasukan gabungan atau responden pertama lokal lainnya di seluruh dunia. Pada tahun 2018, Angkatan Udara AS menguraikan serangkaian peningkatan, termasuk sistem perang nuklir, yang melengkapi unit pemrosesan terintegrasi baru, kemampuan untuk membawa rudal jelajah, dan perbaikan peringatan ancaman. Dilaporkan bahwa Pentagon sedang mengevaluasi pembom siluman tak berawak yang memiliki karakteristik mini B-2 sebagai pengganti potensial dalam waktu dekat. B-52 Stratofortress adalah penerus pembom berat yang diproduksi oleh Boeing. Ini adalah pesawat tempur terlama di militer Amerika Serikat. B-52 Stratofortress mendukung larangan udara maritim dan operasi serangan balik udara, dan dioperasikan oleh Angkatan Udara AS serta NASA. Pembom strategis ini dirancang untuk membawa senjata nuklir. Namun hingga saat ini, pesawat ini hanya membawa amunisi konvensional. Varian Stratofortress terbaru, B-52H, dapat membawa bom jatuh bebas, bom cluster, rudal berpemandu presisi, dan amunisi serangan langsung gabungan. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan campuran sebesar 70.000 pound, dapat terbang dengan kecepatan hingga 650 mil per jam, 1046 km per jam, untuk jangkauan tanpa pengisian bahan bakar lebih dari 10.000 mil, dan pada ketinggian lebih dari 50.000 kaki. Biaya produksi B-52H adalah $60,2 juta pada tahun 2018. Pesawat ini didukung oleh 8 mesin turbofan F118G100 dari General Electric yang dipasang secara internal di badan sayap. Mesin ini memiliki sistem kontrol suhu gas buang untuk meminimalkan tanda termal. Kokpit B-52H menampung 2 awak dan dilengkapi dengan sistem instrumentasi penerbangan elektronik, termasuk 9 tabung warna EVIS yang menampilkan data mesin, penerbangan, sensor, serta sistem avionik dan status senjata. Di bawah kontrak yang diberikan kepada Northrop Grumman pada bulan Februari 2018, Angkatan Udara AS telah memulai program untuk memberikan B-52 kemampuan menyerang target bergerak menggunakan senjata berpemandu presisi, seperti bom berdiameter kecil. Kontrak tersebut melibatkan peningkatan tampilan dan mode radar, serta membawa lebih banyak bom cerdas dengan memindahkannya secara internal dari sayap. Model yang ditingkatkan mengurangi hambatan dan mencapai pengurangan konsumsi bahan bakar sebesar 15%. Para ilmuwan Angkatan Udara berupaya mempersenjatai B-52 dengan senjata laser pertahanan yang mampu membakar serangan udara ke udara atau permukaan, serta rudal ke udara. B-52 menyelesaikan layanan berkelanjutan selama 65 tahun dengan operator aslinya pada tahun 2020, setelah ditingkatkan antara tahun 2013 dan 2015. Pesawat terakhir diharapkan dapat melayani hingga tahun 2050-an. B-1B Lancer
adalah pesawat supersonik pembom strategis dengan sayap sapu variabel yang dioperasikan oleh Angkatan Udara AS dan diproduksi oleh Rockwell International pada akhir Perang Dingin. Biasa disebut tulang oleh para kru. Pesawat ini adalah yang terakhir dari 3 pembom strategis di armada Angkatan Udara AS, setelah B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress. B-1B diluncurkan pada Oktober 1984 dan menjalankan misi peran serangan nuklirnya. Pesawat ini membawa 4 awak dan memiliki ruang muatan internal terbesar dari semua pembom yang dapat diterbangkan, yaitu B-1 Lancer. Kecepatan maksimum pesawat ini adalah 1.448 km per jam dan memiliki jangkauan tempur khas lebih dari 9.000 mil tanpa pengisian bahan bakar. Pesawat ini memiliki 3 teluk senjata internal dan 6 cantelan eksternal di bawah badan pesawat. Muatan senjata internal maksimum adalah 75.000 pon, sementara maksimum muatan senjata eksternal adalah 59.000 pon. Biaya unit per produksi adalah $415 juta pada tahun 2018. Pada bulan Maret 2008, B-1B menjadi pesawat pertama yang terbang dengan kecepatan supersonik menggunakan bahan bakar sintetis. Pesawat ini didukung oleh 4 mesin turbofan F101G102 dari General Electric dan dapat memuat 84 Mark 82 bom konvensional seberat 500 pon. B-1B juga dapat membawa rudal serangan jarak pendek nuklir AGM-69A. Perusahaan Edo menyediakan rangkaian avionik pertahanan ALQ-161 yang menawarkan gangguan terhadap radar peringatan dini dan radar kendali tembakan rudal serta senjata anti-udara. Dengan radar rendah, sayap geometri variabel, avionik modern, dan mesin afterburning, B-1B mampu membawa muatan serangan terbesar dan menawarkan kemampuan manuver jarak jauh, kecepatan tinggi, dan kemampuan bertahan hidup. B-1B diperkirakan akan terus bertugas hingga tahun 2030-an, dengan peran pengganti B-21 dari Northrop Grumman yang akan mulai menggantikan B-1B setelah tahun 2025. Tupolev Tu-160 Blackjack, yang dijuluki NATO sebagai Blackjack, adalah pesawat militer supersonik terbesar dan terberat yang pernah dibuat, serta yang kedua setelah XB-70 Valkyrie dalam hal ukuran. Panjang pesawat ini diproduksi oleh Asosiasi Produksi Pesawat Tupolev dan Kazan, dan dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir dan konvensional. Pesawat ini terutama dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dan tersedia dalam 8 varian. Pembom ini juga dapat membawa bom jatuh bebas dengan berat maksimum 40 ton. Sebagai pengganti rudal, ia dilengkapi dengan sistem pengisian bahan bakar dalam penerbangan dan didukung oleh 4 mesin turbofan Kuznetsov NK-32. Kecepatan maksimum pesawat ini adalah 2.220 km per jam, dan kecepatan jelajahnya adalah 960 km per jam. Pesawat ini memiliki jangkauan lebih dari 14.500 km, dengan biaya sekitar $2,8 miliar. Program modernisasi Tu-160M dimulai dengan pengiriman pesawat pertama yang diperbarui pada bulan Desember 2014, dengan biaya mencapai $103 juta AS. Tupolev Tu-22M, yang dijuluki NATO sebagai Bakfire, adalah pembom strategis dan maritim jarak jauh supersonik yang diproduksi oleh Tupolev dan saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia serta penerbangan Angkatan Laut Rusia. Pembom Tu-22M melakukan penerbangan perdananya pada tahun 1969 dan mulai beroperasi pada tahun 1972. Pesawat ini pertama kali dikerahkan di Afghanistan dari tahun 1987 hingga 1989, dan sejak itu total 497 pembom Tu-22M telah dibangun. Ditenagai oleh 2 mesin turbo Kuznetsov NK-25 yang dipasang di bodi, pesawat ini memiliki tangki udara besar dan knalpot ganda. Dengan awak terdiri dari 4 orang, Tu-22M dapat mencapai kecepatan jelajah 900 km per jam dan kecepatan maksimum 2.300 km per jam. Jangkauan operasional pesawat ini lebih dari 4.000 mil. Pesawat ini dapat memuat rudal kebuntuan 6 nuklir, rudal anti-radar, dan rudal udara ke permukaan, serta sekitar 3 ton bom jatuh bebas. Berat lepas landas maksimum pembom ini adalah 270.000 pon. Selain itu, pesawat ini juga dipersenjatai dengan senjata laras ganda 23 mm yang dikendalikan dari jarak jauh dari menara ekor. Total biaya produksi pembom Tu-22
adalah 1,5 miliar dolar. Pesawat ini terutama digunakan untuk melakukan serangan nuklir dan operasi serangan konvensional, serta dapat digunakan dalam misi pengintaian anti kapal dan maritim. Tu-22M dilengkapi dengan bom PNA miring, sistem radar navigasi Argon 2, sistem pengendalian penembakan radar, dan situs bom optik cadangan berbasis TV. Tupolev Tu-95 Bear, yang dikenal dengan nama pelaporan NATO, Bear, adalah pembom strategis berikutnya dan pembawa rudal yang dikembangkan oleh Tupolev. Prototipe Tu-95 melakukan penerbangannya pada bulan November 1952, tetapi pada awalnya dibangun sebagai pesawat pembom muatan berat antar benua yang strategis. Pesawat ini didukung oleh 4 mesin turboprop Samara Kuznetsov NK-12MP, yang masing-masing berkekuatan 11.033 kW. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum 920 km per jam, dan memiliki jangkauan lebih dari 9.000 mil. Radius tempur dan batas layanan pesawat masing-masing adalah 400 mil dan 40.000 kaki. Pesawat ini berbobot sekitar 200.000 pound, dan berat lepas landas maksimum adalah 400.000 pound. Biaya per Tupolev Tu-95 telah meningkat menjadi 26,28 juta dolar. Pesawat ini dalam pelayanan di penerbangan Angkatan Laut, Angkatan Udara Rusia, dan unit Tentara Angkatan Udara Rusia, serta dengan Angkatan Udara India. Tu-95 memiliki tempat bom besar di pusat gravitasi pesawat, yang berada tepat setelah kotak torsi tengah sayap. Pesawat ini mampu membawa 6 rudal jelajah jarak jauh bersenjata nuklir Granit KH-55, dengan jangkauan 2.000 mil. Sebagai alternatif, pesawat ini dapat membawa 14 rudal anti kapal KHSD dengan jangkauan 370 mil, atau 8 rudal jelajah peluncuran udara KH-101 bersenjata konvensional yang memiliki jangkauan hingga 2.000 mil. Pesawat ini dilengkapi dengan radar cuaca, radar navigasi, radar pengeboman, dan radar kendali tembakan Seon. Xian H-6 adalah salah satu pembom strategis Tiongkok terbaik yang dirancang untuk serangan jarak jauh dan serangan kebuntuan. Ini adalah varian Tiongkok dari pembom Tupolev Tu-22M, yang pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1969. Ruang senjata internal H-6 dapat menampung hingga 9.000 kg bom serbaguna kelas 250 kg, atau satu bom nuklir. Pembom ini juga dipersenjatai dengan 2 meriam 23 mm dan rudal udara ke permukaan anti kapal. Pesawat ini memiliki kecepatan jelajah sekitar 796 km per jam dan radius tempur rudal jelajah jarak jauh mencapai 2.000 mil, yang secara efektif memperluas jangkauan pembom menjadi sekitar 4.000 mil. Meskipun pesawat ini memiliki kubah sinar hidung baru yang menampung radar udara ke darat modern, serta sistem penargetan elektrooptik yang dipasang di bawah hidung, versi lanjutan H-6 yang dilengkapi dengan mesin turbofan baru diluncurkan pada pertengahan tahun 2013. Pada bulan Januari 2019, diumumkan bahwa H-6 telah menguji analog dari induk semua bom Amerika. Berapa harga per unit Seon H-6 Cina? Coba tebak di komentar. Kami akan segera mengungkapnya. Hanya itu yang kami punya untuk saat ini. Kawan, beritahu kami, menurut Anda, mana yang merupakan pembom paling kuat di kolom komentar. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video keren seperti ini, pastikan untuk mengklik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti saluran kami dan melihat lebih banyak video luar biasa. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.